Orang yang sholat bisa celaka dia. Kenapa orang yang sholat bisa celaka? Ini jangan dibalik pengertiannya. Kadang orang yang balik pengertiannya. Sedangkan orang sholat aja bisa celaka, ngapain aku sholat? Nah, ini yang salah. Ya. Fawailul limusallin, dia baca, celakalah bagi orang yang sholat. Allah, orang sholat pun celaka, ngapain aku sholat? Nah, ini jangan dibalik pengertiannya. Ya, terkadang orang suka membalik-balik pengertian. Maksud dari fawailul musallin, Allah sambung, alladzina hum an salatihim sahun. Yang as-sahi, orang yang lalai. Orang yang lalai itulah yang dia wail, neraka wail, celaka. Bukan seluruh orang yang salat. Makanya dibalik, sedangkan orang yang sholat aja masih bisa celaka, apalagi orang yang tak sholat. Bukan dibalik pengertiannya. Orang yang melaksanakan sholat aja masih bisa masuk ke dalam nerakanya Allah, apalagi orang yang tak sholat. Makanya ada orang yang masuk neraka bighairi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. Ini agak-agak serak sedikit ini. Dari kemarin habis Idul Adha masih tinggal ya seraknya. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah taala masih mengkurniakan kepada kita semua nikmat kesehatan, nikmat iman, sehingga di pagi subuh hari ini kita dapat melaksanakan yaitu salat subuh secara berjamaah, dan juga kita lanjutkan di dalam taman-taman surga, itu dalam majelis ilmu. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datangilah kamulah taman-taman surga. Maka ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apa itu taman surga? Maka kata Nabi, taman surga itu adalah majalisul ilm, tempat-tempat yang mengingat nama Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ketua BKM Masjid Hidayatul Ansar, Bapak Ustadz BKN Baginda, kok hilang orangnya, Baginda Kupon Nasution. Ketua FKSM Ustadz Hendro belum sampai. Kemudian para alim ulama, ketua-ketua BKM, dan juga jamaah FKSMM, Forum Komunikasi Silaturahmi, ya, masjid dan musholla yang ada di Sunggal dan juga Mencirim, dan juga jamaah Masjid Hidayatul Ansar, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada subuh kali ini kita kembali menyambung kajian kita, yaitu dalam kajian fiqih. Kajian fiqih Imam Asy-Syafi'i, mazhab Asy-Syafi'i, yaitu kitab yang kita kaji, kitab Mughnil Muhtaj
karangan Imam Khatib Asy-Syarbaini. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu mengenai bab sifatis shalah. Bab mengenai sifat-sifat salat itu sendiri. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam pelaksanaan salat, sebelum kajian kita kemarin bahwasanya as-shalah, salat itu adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Karena orang yang meninggalkan salat man taraka shalah muta'ammidan, barang siapa yang dia meninggalkan salat secara sengaja, faqad kafara ziharan, maka sesungguhnya dia telah kafir secara zahir. Maka orang yang dia tidak peduli terhadap agamanya, orang yang tidak peduli terhadap salat, maka sesungguhnya dia telah kafir. Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, apa kata Nabi? Awwalu ma yuhasabu yaumil qiyamah as-shalah. Pertama sekali yang dihisab oleh Allah. Sahendra, fadhal. Tadi baru sampai tadi. Pertama sekali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah itu adalah as-shalah. Salatnya. Ketika salatnya benar, maka semua amalannya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manakala salatnya ini ditolak oleh Allah, tidak diterima oleh Allah, maka seluruh amalannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pertama sekali kita sebagai muslim itu mestilah kita mendirikan salat. Karena orang yang mendirikan salat maka dia telah mendirikan agama. Tetapi ketika dia meninggalkan salat, maka dia telah menghancurkan agamanya sendiri. Bagaimana seorang itu bisa menghancurkan agama? Ketika dia meninggalkan salat dan tidak peduli terhadap ibadah salat itu sendiri. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau wafat, maka pesan beliau kepada umatnya as-shalah, as-shalah. Laksanakanlah salat, laksanakanlah salat. Maka jangan sampai umat ini meninggalkan yang namanya ibadah salat. Ketika umat ini telah meninggalkan ibadah salat, acuh tak acuh terhadap ibadah salat, maka seluruh amalan yang lain akan mudah ditinggalkannya. Maka di sini sebelum kita mengkaji yaitu bab sifatus shalah, maka tadi kita bahas yaitu mengenai kepentingan dari ibadah salat itu. Baik, sekarang kita masuk kepada bab sifatis shalah, bab mengenai sifat-sifat salat itu bagaimana. As-shalah itu sendiri pengertiannya secara bahasa itu secara lughatan adalah ad-du'a. Salat artinya doa. Salat artinya doa. Akan tapi ini secara bahasa. Makanya terkadang ada orang yang mengatakan, oh salat itu tak penting. Karena kata Allah, aqibis salata li zikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi kalau udah ingat Allah, ngapain salat lagi? Ini adalah perkataan yang salah. Kenapa? Karena dia mentafsirkan sesuai dengan keinginannya dia sendiri. Karena maksud daripada aqimis salata li zikri, dirikanlah salat untuk mengingatku, salat itu adalah untuk mengingat Allah. Bukan artian kata ketika orang dah ingat Allah maka dia tidak mendirikan salat. Kalaulah sekiranya seorang yang sudah ingat Allah dia tidak mendirikan salat, maka niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling ingat kepada Allah. Dan beliau tetap mendirikan salat.
Tak pernah beliau meninggalkan salat. Begitu juga di dalam ayat lain yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, dirikanlah salat sehingga hatta atakal yaqin, sehingga datang keyakinan kepadamu. Nah, ini juga disalahartikan oleh orang. Ini juga disalahartikan oleh orang, ketika sudah datang keyakinan maka tak salat lagi. Ya, jadi salat itu tidak bisa digantikan dengan apapun. Salat itu tidak bisa digantikan dengan segala sesuatu. Apapun keadaan seseorang itu, maka dia tetap wajib melaksanakan ibadah salat. Ketika seseorang dia tak bisa melakukannya dengan berdiri, maka dia lakukan dengan duduk. Tak bisa dia laksanakan dengan duduk, maka dia laksanakan dengan berbaring. Berbaring mustalqiyan, yaitu dengan menghadap ke arah kiblat. Ketika dia tidak bisa mustalqi ataupun dia berbaring dengan menghadap ke arah kiblat, maka dia telentang dengan meletakkan bantal ataupun meninggikan kepalanya. Ketika sudah tidak bisa lagi, maka dengan isyarat. Dengan isyarat dia laksanakan. Tak bisa juga, maka bagaimana? Dah habis dia. Maka disolatkan. Tak ada lagi, tak bisa lagi dia, maka disolatkan. Maka tidak ada alasan seorang itu tidak melaksanakan ibadah solat. Maka salat diibaratkan oleh para ulama syubhatus shalah bil insan. Salat itu diibaratkan oleh para ulama itu seperti satu tubuh manusia. Bagaimana satu tubuh manusia itu? Yaitu salat terdiri dari arkan, rukun. Kemudian salat juga terdiri dari syarat dan juga sunnah ab'ad dan juga sunnah hayat. Maka di dalam diri manusia, dalam ibarat salat itu, as-salah, rukunnya itu seperti kepala. Rukun salat itu seperti kepala manusia. Coba kalau kita lihat, orang tak punya kepala, dikatakan orang tidak? Kalau dah tak punya kepala, berjalan-jalan dia, itu diragukan manusianya. Orang pun tengoknya dah lari. Maka rukun salat itu seperti kepala di dalam diri manusia. Ketika tidak dilaksanakan rukunnya, maka tidak ada salat baginya. Kemudian syaratnya itu adalah seperti hayatihi, seperti kehidupan manusia atau ruhnya. Ketika syaratnya tidak dipenuhi, berarti dia sudah meninggal. Tak ada lagi hidupnya. Ya, ketika tidak dipenuhi syarat dari salat, termasuk syarat daripada salat itu adalah dengan berwudu. Kalau seorang yang melaksanakan salat tanpa wudu, maka seperti orang tak bernyawa. Seperti orang tak bernyawa. Kemudian ab'ad, sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad ini di dalam salat seperti a'dha'ihi, seperti badan dan tubuhnya yang lain, anggota tubuhnya. Anggota tubuhnya ini seperti ab'ad, ya, seperti sunnah ab'adnya. Termasuk sunnah ab'ad itu adalah dia tahiyat awal dan juga qunut. Itu adalah ab'ad di dalam salat. Kemudian rambutnya itu seperti sunnah hayat. Ya, sunnah hayat ini adalah sunnah-sunnah yang dia seperti membaca a'udzu, ta'awuz dan lain sebagainya. Ya, ini sunnah hayat seperti rambut. Kalau orang dah punya rambut itu orangnya ganteng. Kalau orangnya botak, tak punya rambut, kurang gantengnya. Itulah ibarat dari sunnah hayat itu sendiri. Baik.
Yang pertama arkanuha 13. Rukun dari salat itu adalah 13. Ini dalam mazhab Syafi'i ada 13. Dalam mazhab Maliki itu ada 14. Dalam mazhab Hanafi itu ada 15. Kemudian dalam mazhab Hambali juga ada 15. Ini perbedaannya, yaitu memasukkan tumakninah di dalam rukun salat. Jadi kurang lebih sama seperti itu dalam mazhab yang lain. Jadi semua mazhab hampir sama semua, yaitu memasukkan sekitar 13, 14 dan 15 rukun di dalam ibadah salat. Yang pertama an-niyah, yang pertama rukun salat itu adalah niat. Apa itu yang dikatakan niat? Niat secara bahasa itu adalah al-qasdu. Apa itu al-qasdu? Bermaksud. Bermaksud melaksanakan sesuatu. Maka ketika orang mau sholat, maka misalnya ada orang sholat, maka dia bertakbir. Ya, bertakbir, sebelum takbir dia mengucapkan usolli, misalnya sholat subuh. Usolli fardhu subhi rak'ataini, adaan ma'muman, misalnya jadi ma'muman. Ya, lillahi ta'ala Allahu akbar. Apakah dia sudah berniat? Dan niat belum niat. Diucapkan usolli fardhu subhi rak'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Sudah berniat belum dia? Sudah berniat belum? Yang dia katakan itu baru lafaz niat. Ya, dia ucapkan usolli fardhu subhi, dia ucapkan secara lisan, itu masih lafaz niat. Dan sesungguhnya dia belum berniat. Kenapa? Karena an-niyah mahalluha al-qalbu. Niat itu tempatnya itu adalah di dalam hati, bukan di bibir. Kalau di bibir masih lafaz. Makanya as-shalah itu adalah aqwal, perkataan, wa af'al, dan juga perbuatan. Muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim. Salat itu adalah satu perbuatan dan juga perkataan yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan taslim. Makanya ada rukun namanya rukun qalbi. Rukun hati itu adalah niat. Kemudian ada rukun qauli. Rukun qauli itu adalah ucapan. Termasuk rukun qauli itu ada 5. Rukun qauli ada 5. Kemudian rukun fi'li itu ada 8. Ya. Termasuk rukun qauli itu apa? Rukun qauli yang termasuk di dalamnya itu adalah yang pertama takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah merupakan rukun qauli. Kemudian yang kedua qiraatul Fatihah. Surah Fatihah itu adalah termasuk dari rukun qauli. Kemudian tasyahud. Tasyahud itu adalah merupakan tasyahud akhir, bukan tasyahud awal. At-tahiyatul. Itu adalah merupakan rukun qauli. Kemudian salawat kepada Rasul. Ya. Salawat kepada Rasul. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu termasuk rukun qauli. Kemudian yang kelima, yang termasuk rukun qauli adalah at-taslim, taslimatul ula. Salam yang pertama. Ya, salam yang pertama itu adalah termasuk rukun qauli. Makanya orang yang masbuk dia sudah salam, imam salam yang pertama dia sudah boleh berdiri. Karena rukunnya itu adalah salam yang pertama, sedangkan salam yang kedua itu adalah sunnahnya. Dan juga rukun fi'li itu ada 8. Ya, yang pertama kita bahas ini adalah an-niyah. Niat di dalam salat. Apa asal niat di dalam salat? Ada yang wajib dan ada yang sunnah ketika kita bicara mengenai niat di dalam salat. Apa itu yang wajib? Yang wajib itu di dalam niat itu ada 3. Yang wajib di dalam niat dan mesti ada itu ada 3. Yang pertama itu adalah al-qasdu, qasdul fi'li.
Yang pertama qasdul fi'li, bermaksud melakukan sesuatu yaitu salat. Dalam hal ini salat maka kita sebutkan adalah usolli. Sengaja aku salat. Itu namanya adalah qasdul fi'li dan dibacanya di dalam hati. Boleh bahasa Indonesia boleh. Karena di dalam hati. Ya. Tidak disebutkannya. Ketika dia mengangkat takbir Allahu Akbar, maka disitulah jatuh niat dia. Makanya ada orang terkadang dia sholat ketika angkat takbir Allah, 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 sampai 7 kali. Tak siap-siap dia Allahnya. Kenapa? Memasukkan niatnya ketika dia mengangkat takbir. Karena kewajiban di dalam sholat adalah ketika dia mengangkat takbir, disitulah dia membaca niat dia. Kalau dia tak baca niat ketika mengangkat takbir, maka tidak sahlah sholatnya. Makanya tadi, kalau dia masih membaca usolli fardhu subhi, itu baru lafaz niat. Dalam mazhab Syafi'i, melafazkan niat itu adalah sunnah. Jangan jadi gara-gara tak baca usolli berantem antara dua orang ini. Satu pakai usolli, satu tak pakai usolli. Maka ketika sholat dia pun angkat takbir. Yang satu pakai usolli, dia pun baca kuat-kuat. Usolli fardhu subhi raka'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Yang satu lagi tak pakai usolli, macam manalah ngalahkan kawan ini. Dia pakai usolli, aku tak pakai usolli. Maka dia pun ucapkan, tak pakai usolli, Allahu Akbar. Jadi berantem gara-gara usolli dan tak pakai usolli. Nah, ini yang tak kita inginkan. Kenapa? Karena tak tahu dia hukumnya. Yang wajib itu adalah niat, bukan melafazkan niat. Melafazkan niat adalah untuk membantu hatinya supaya hadir di dalam sholat. Karena ketika kita mau sholat, terkadang banyaklah fikiran-fikiran kita di luar. Ya, banyak sekali apa yang di luar baru masuk ke dalam ketika kita melaksanakan sholat. Yang dalam cucian, yang di dalam HP, yang di dalam kerjaan, segala macam masuk ketika kita dalam sholat. Teringat semua. Ketika di luar sholat kita tak teringat di mana letak kunci tadi. HP tadi tertinggal. Maka ketika di dalam sholat barulah teringat, oh HP ku tertinggal di dalam jok mobil, di dalam jok kereta. Teringat semua, oh kunci tadi ku letak di dalam kantong celana. Baru teringat ketika di dalam salat. Itulah bisikan syaitan yang membisikkan allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan ke dalam hati manusia ketika dia di dalam salat. Makanya teringat semua kita ketika salat. Makanya ketika kita mau melaksanakan salat, biasa kita berta'awuz dulu. Ya, berta'awuz dulu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru kita membaca lafaz niat, ini sunnahnya. Ya, untuk membantu hati kita, menghadirkan hati kita supaya hati kita berada di dalam salat. Ini terkadang kita kebanyakan jasad kita berada di dalam salat sedangkan hati kita melayang ke mana-mana. Jasadnya memang dalam salat, tetapi hatinya melayang. Makanya banyak orang yang tak tahu, rupa-rupanya dia dah selesai solat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baru solat tadi. Tak teringat dia. Yang sebelumnya entah melayang, pergilah ke kantornya, pergilah ke tempat ininya, segala macam, sampai ke Amerika dan sebagainya. Hatinya itu melayang-layang pergi. Selesai dia salam, barulah dia teringat bahwasanya dia berada di dalam solat. Makanya pentingnya niat ini. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan engkau tidak diperintahkan illa liya'budullah, kecuali untuk menyembah Allah mukhlisin, dengan mengikhlaskan hati kita.
Bagaimana kita bisa mengikhlaskan hati kita, menghadirkan hati kita di dalam salat? Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Fawailul lil musallin." Orang yang salat pun bisa celaka. Orang yang salat bisa celaka dia. Kenapa orang yang salat bisa celaka? Ini jangan dibalik pengertiannya. Kadang orang yang balik pengertiannya. Sedangkan orang salat aja bisa celaka, ngapain aku salat? Ini yang salah. Ya. Fawailul lil musallin, dia baca, celakalah bagi orang yang salat. Allah, orang salat pun celaka, ngapain aku salat? Nah, ini jangan dibalik pengertiannya. Ya, terkadang orang suka membalik-balik pengertian. Maksud dari fawailul lil musallin, Allah sambung, alladzina hum an salatihim sahun. Yang as-sahi, orang yang lalai. Orang yang lalai itulah yang dia wail, neraka wail, celaka. Bukan seluruh orang yang salat. Makanya dibalik, sedangkan orang yang salat aja masih bisa celaka, apalagi orang yang tak salat. Bukan dibalik pengertiannya. Orang yang melaksanakan salat aja masih bisa masuk ke dalam nerakanya Allah. Apalagi orang yang tak salat. Makanya ada orang yang masuk neraka bighairi hisab, tanpa hisab. Masuk neraka tanpa hisab. Kalau kita mau masuk surga tanpa hisab. Ini orang mau masuk neraka tanpa hisab. Bagaimana caranya masuk neraka tanpa hisab? Caranya gimana? Gampang. Tinggalkan sholat. Tinggalkan perintah Allah. Langsung dijebloskan oleh malaikat. Dah geram kali malaikat nengok orang ini. Ya. Dah geram kali ini malaikat nengok orang ini. Nah, di dunia kau tak melaksanakan sholat. Nah, masukkan aku ke dalam neraka. Bighairi hisab. Tanpa hisab. Ya, makanya kita mendirikan sholat dengan benar-benar mengetahui sallu kama sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat, kata Rasulullah. Maka kita melaksanakan salat bukan ikut-ikutan. Kebanyakan kita terkadang kita salat yaitu secara taklid, taklidi. Apa itu taklid? Ikut-ikutan. Tak faham ilmu, tak faham dalil, tak faham apa yang kita kerjakan. Karena ketika seorang yang melakukan ibadah, melaksanakan suatu ibadah bighairi ilmin, fa mardudun la tuqbalulah. Orang yang melaksanakan ibadah, apapun ibadah itu, termasuk dalam ibadah salat, yang dia tanpa ilmu, maka amalnya semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada orang berangkat melaksanakan ibadah haji, berangkat melaksanakan ibadah umrah, walaupun sekarang masih ditutup. Ketika sampai di Masjidil Haram, tengoknya macam-macam orang di situ. Ada yang salat Allahu Akbar, tak diletakkan tangannya di dadanya. Ada yang dia macam-macam. Kemudian ketika dia dengar imam tak baca bismillah, maka ketika dia pulang kampung, sampailah di kampung dia, ya, dah digelari haji, kemudian dia jadi imam, dibaca alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Oh, keren. Maka dibacanya oleh jamaah, "Oh haji, kenapa tadi tak baca bismillah?" "Oh, aku dengar waktu di Masjidil Haram imamnya tak baca bismillah." Ini namanya ibadah tanpa ilmu. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu bermazhab Hambali. Bermazhab Hambali. Dalam mazhab Hambali, surah Al-Fatihah tetap dibaca bismillah, tetapi secara sir. Ya, secara sir dia, tak dinyatakannya. Kalau kita dengar dekat mic, maka imam itu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
dibacanya. Dibaca secara sir. Atau ini karena dia sudah tua tak terdengar dia, yang sirnya itu tadi, yang terdengar cuman jaharnya. Makanya ini salat ikutan. Tengok orang salat Allahu Akbar, keren, dia pun suara seperti ini. Ada yang salat lagi Allahu Akbar di bawah dari pusat, maka dia pun ikutan. Ini namanya beramal tanpa ilmu. Maka ketika kita beramal tanpa ilmu, hanya sekedar ikut-ikutan taklidi, maka amal kita akan tertolak, tak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begitu juga tadi kembali dalam kajian kita dalam niat tadi, maka hendaklah kita menghadirkan hati kita ketika salat. Maka tadi dalam salat itu ada 3 rukun niatnya. Yang pertama adalah qasdul fi'li, bermaksud, itu diucapkannya usolli, atau sengaja aku, atau pakai bahasa apapun dia boleh. Bahasa Mandailing pun boleh, auget salat. Bahasa Jawa pun boleh. Apa arah salat? Ya. Boleh dia pakai bahasa apa saja. Karena di dalam hati. Kemudian yang kedua dia sebut fardhu. Disebutkannya fardhu. Usolli fardhu. Kemudian at-ta'yin, ditentukannya salat apa yang dia kerjakan. Usolli fardhu as-subhi. 3 ini saja yang wajib. Sedangkan yang dia baca usolli fardhu subhi rakaataini. Rakaataini adalah sunnahnya. Kemudian adaan secara tunai, makmuman menjadi makmum lillahi ta'ala, ini adalah sunnahnya. Maka ketika dia mengangkat takbir usolli fardhu subhi, Allahu Akbar, sudah cukup. Sudah cukup dia baca, sudah terpenuhi fardunya. Ketika dia mengangkat takbir dari alif, ketika disebut Allah, maka disitulah jatuh niatnya di dalam hatinya. Ketika tak jatuh niatnya dalam hatinya, maka tidak sah solatnya. Kalau tak sah solatnya, bagaimana solatnya itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka rukun niat itu ada 3. Itu ada al-qasdu, kemudian fardu, dan juga yang ketiga at-ta'yin, menentukan. Maka dalam ibadah solat, usolli fardhu, misalnya subhi. 3 ini yang wajib, sedangkan sebutan yang lain itu adalah sunnah. Kecuali ada kecualinya. Kecuali di dalam sholat Jumat. Dalam sholat Jumat ini wajib kita menjadi makmum atau menjadi imam, atau kita wajib berjamaah. Kalau sholat Jumat tak berjamaah, tidak sah sholatnya. Yaitu dia sebutkan makmuman atau imaman. Kalau tak disebut makmuman atau imaman, maka tidak sah sholat Jumatnya. Kenapa? Karena sholat Jumat syaratnya harus berjamaah. Tak ada sholat Jumat itu secara sendiri-sendiri. Kecuali itu, maka dalam sholat Jumat usolli fardhu Jum'ati makmuman atau imaman. Itu yang wajib di dalam salat. Ya. Yang lain tidak wajib. Kalau di dalam salat sunnah, maka penyebutan sunnah, misalnya usolli sunnatad duha, ya, sengaja aku salat sunnat duha. Karena tadi sunnah, sedangkan fardu tadi disebutkan, maka sunnah apakah wajib disebutkan? Kata ulama dalam mazhab Syafi'i itu tidak wajib disebutkan dalam qaul yang sahih. Ya, tidak wajib disebutkan. Kita cukup sebut sholli ad-duha, itu sudah mencukupi. Kecuali dalam fardu, maka tetap kita wajib menyebutkan sholli fardhu subhi. Kemudian al-idhafah ila Allah Ta'ala juga tidak wajib. Kemudian yang kedua, takbiratul ihram. Yang kedua, rukun salat yang kedua adalah takbiratul ihram.
Kenapa dikatakan takbiratul ihram? Dalam salat itu ada dua takbir. Ada namanya takbiratul ihram, ada namanya takbiratul intiqal. Yang pertama ketika kita mulai salat namanya takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan. Makanya dikatakan takbiratul ihram. Ketika kita sudah mengangkat takbir Allahu Akbar, maka haram segala perbuatan di luar ibadah salat. Haram bagi kita minum, haram bagi kita makan, haram bagi kita berkata-kata selain daripada ibadah salat itu sendiri. Makanya dikatakan dengan takbiratul ihram. Begitu juga orang yang melaksanakan ibadah haji atau melaksanakan ibadah umrah, ketika dia sudah memakai pakaian ihram, ya, dia memakai pakaian ihram, dia mengatakan labbaik Allahumma umratan wa ahramtu biha, sengaja aku ya Allah melaksanakan ibadah umrah dan aku mengharamkan dengannya, makanya dia dikatakan sedang berihram. Dalam bahasa Arabnya itu namanya muhrim. Ya, muhrim. Dalam bahasa Arab orang yang sedang melaksanakan ibadah umrah sedang berihram namanya muhrim. Sedangkan yang kita sebut ataupun saudari perempuan kita, ibu kita, itu namanya mahram. Nah, jadi jangan salah sebut istilah. Kadang kita sebutkan, oh ini muhrim saya, salah. Muhrim itu artinya apa? Orang yang sedang berihram. Sedangkan orang yang haram kita nikahi itu namanya mahram, bukan muhrim. Nah, jadi jangan salah penyebutan. Nah, ketika orang yang dia melaksanakan ibadah umrah, maka haram baginya ketika sudah memakaikan pakaian ihram, makanya dia namanya muhrim. Memakai pakaian ihram haram baginya, termasuk apa? Memakai pakaian berjahit, kemudian memakai penutup kepala. Bagi laki-laki memakai juga wangi-wangian, ya, memakai wangi-wangian, kemudian memotong kuku, memotong rambut, kemudian menikahi atau melaksanakan akad nikah, kemudian berburu dan lain sebagainya, itu haram baginya ketika dia sedang berihram. Makanya itu muhrim. Haram baginya melaksanakan segala sesuatu di luar daripada ibadah umrah atau ibadah hajinya. Ya, makanya di situ kita katakan ihram. Begitu juga dengan takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan segala sesuatu perbuatan di luar daripada ibadah salat. Di luar daripada ibadah salat maka haram baginya. Ya. Yang kedua, takbiratul intiqal. Apa itu takbiratul intiqal? Yaitu perpindahan dari satu rukun kepada rukun yang lain. Itu namanya takbiratul intiqal. Kemudian wa yata'ayyunul qadir, dan bagaimana lafaz takbir itu Allahu Akbar. Tak boleh dibalik dia. Tak boleh dibalik. Misalnya dia katakan akbarullah, boleh enggak? Tak boleh. Kenapa? Karena beda artinya. Ketika dia ucapkan Allahu Akbar, Allah ini munada. Allah yang dikuatkan hanya Allah yang maha besar. Ketika dia sebutkan Allahu Akbar, maka hanya Allah lah yang maha besar, yang lain semuanya kecil, ditinggalkannya. Tinggalkannya ketika dia sholat, rumahnya tinggalkan, dia hilangkan semua dunia. Itu yang dikatakan dengan Allahu Akbar. Tetapi ketika dia sebut akbarullah, yang paling besar adalah Allah, maka berarti yang lain bisa jadi besar. Makanya tak boleh dia balik, hanya boleh Allahu Akbar. Kalau ditambah bagaimana? Nah, boleh enggak? Misalnya Allahul Jalilul Akbar, boleh enggak disebutkan? Nah, ini disebutkan para ulama, wala tadurru ziyaratun la tan'ul isma. Tidak mengapa apabila dia menambah yang tidak bertentangan dengan nama Allah. Seperti dia sebutkan Asmaul Husna tadi, Allahul Jalilul Akbar, atau
disebutkan dengan nama yang lain, Allahu Akramul Akbar. Nah, itu tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Nah, tapi sunnahnya kita mengikut sunnah Nabi itu adalah tanpa menambah dari satu huruf pun, yaitu Allahu Akbar. Tapi misalnya ada orang yang salat misalnya atau ini dia salat Allahul Jalilul Akbar. Boleh enggak? Boleh. Nah, jangan kita salah, oh, apa pula wah ini? Bid'ah itu kan. Ya. Itu tetap boleh, tetap sah. Ya, tidak mengapa. Tetapi tidak ikut sunnahnya Nabi tanpa menambah daripada rukunnya tadi. Akan tetapi orang yang dia baru masuk Islam, waman ajiza tarjam. Misalnya ada orang yang baru masuk Islam, ya, ada orang yang baru masuk Islam, disyahadatkan masuk waktu sholat, kita suruh untuk menyebutkan Allahu Akbar, tak bisa dia cuma bisa Allah Akbar, ya, Allah Akbar. Karena kadang lidahnya tak bisa menyebutkan Allah, cuman Allah. Maka bagaimana? Boleh dia terjemahkan Allah yang Maha Besar. Ini bagi yang baru masuk Islam, ya, baru masuk Islam. Jangan ini atau ini dah lama masuk Islam, udah 20 tahun, tapi masih Allah juga. Ini bahaya. Ya, masih Allah Akbar. Nah, ini bahaya. Dah berapa tahun masuk Islam? Dah 10 tahun, dah 20 tahun, dari kecil lagi. Nah, ini wajib belajar. Ya. Karena menuntut ilmu itu adalah wajib. Nah, kemudian ketika dia sholat, ini masih dalam orang yang mu'allaf. Ya, orang yang mu'allaf. Bagaimana cara dia sholat? Apa yang dia tahu? Sebagaimana dalam hadis al-musi' salatahu, orang yang tersalah dalam salat. Ada seorang badui datang ke Masjid Nabawi. Orang badui datang ke Masjid Nabawi, kemudian dia salat. Ada Nabi di situ. Dia salat, selesai salat, apa kata Nabi? Shalli fa innaka lam tusalli. Salat lagi engkau, sesungguhnya kamu belum salat. Kemudian dia salat lagi, Allahu Akbar, selesai dia. Kemudian selesai dia sholat, dikatakan Nabi lagi, sholli fa innaka lam tusalli, sholat kamu sesungguhnya kamu belum sholat. Sampai 3 kali diucapkan Nabi, sholatlah kamu sesungguhnya kamu belum sholat. Maka apa kata dia? Ya Rasulullah, aku tidak pandai cara sholat melebihi daripada apa yang aku lakukan, maka tolong ajari aku. Marulah kata Nabi, idza qumta ila sholat fakabbir. Jika engkau berdiri untuk melaksanakan sholat, maka bertakbirlah. Bertakbir Allahu Akbar. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah apa yang kamu ketahui dari Al-Qur'an. Dia tahu cuman qul huwallahu ahad aja, ya udah dia baca qul huwallahu ahad Allahus samad. Dia tahu cuman bismillah aja, maka dia baca Allahu Akbar, bismillah, 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 bismillah. Ruku dia Allahu Akbar, bismillah, bismillah, bismillah. Itu aja yang dia tahu. Maka itu aja dia ulang. Dia mengulang itu saja yang dia ketahui. Berdasarkan hadis dari al-musi' salat, orang yang tersalah salatnya. Nah, inilah dalil yang dijadikan oleh Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwasanya suratul Fatihah itu tidak wajib. Ya, dalam salat, dalam mazhab Hanafi, membaca surah Al-Fatihah itu tidak wajib. Makanya kalau kita pergi ke Pakistan, ke daerah-daerah sana, itu bermazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi tidak wajib membaca Al-Fatihah. Makanya makmumnya dia diam saja, tak baca apa-apa. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, wajib membaca Fatihah, baik sholat secara sendiri atau sholat menjadi makmum.
makmum dia tetap wajib membaca Fatihah, jangan diam saja. Kenapa? Karena qiraatul Fatihah adalah rukun dari salat. Ketika dia tak baca suratul Fatihah, maka tidak sah salatnya. Karena kata Nabi, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang itu bagi orang yang tidak membaca Fatihatul kitab. Dan dalam hadis lain, man lam yaqra bi Fatihatil kitab fa huwa qidaj. Orang yang tidak membaca Fatihatul kitab di dalam salatnya, maka salatnya rusak. Ya. Nah, ini makanya dalil dari Imam Asy-Syafi'i dan imam-imam yang lain selain Imam Hanafi yang mengatakan Fatihatul kitab, membaca surah Fatihah itu adalah wajib. Ya, makanya kita tidak boleh meninggalkan surah Al-Fatihah. Tapi bagaimana kalau orang yang dia salah baca suratul Fatihah? Salah dia baca. Ya. Dia baca kadang hilang tasydidnya. Iyyaka dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian dia tukar walazzallin. Maka ini salatnya apabila dia menggantikan huruf dari Al-Qur'an, maka Fatihahnya tidak sah. Kalau Fatihahnya tidak sah, maka batal. Dia ganti satu huruf aja sudah mengganti artinya. Iyyaka artinya hanya kepada engkau kami na'budu, menyembah. Tetapi ketika dia tukar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka artinya jadi kepada yang baru terbit matahari kami menyembah. Jadi Tuhannya matahari. Makanya jangan salah menggantikan dari makhraj huruf. Kalau tak bisa bagaimana? Tak bisa makanya belajar. Tak bisa makanya belajar. Wajib bagi dia belajar. Talabul ilm. Walaupun dah tua. Walaupun dah tua dia jangan malu-malu untuk belajar. Terutama yang wajib bagi kita yaitu suratul Fatihah. Bacaan Fatihah kita baiki agar salat kita bisa benar. Bagaimana kalau kita salat di belakang orang yang bacaannya tidak betul? Ya. Bagaimana kalau kita salat di belakang orang yang tidak betul bacaannya? Dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita sholat di belakangnya. Macam mana kita sholat? Ikut nanti. Macam mana bacaannya dah bersalahan? Maka ketika dalam keadaan ini kita berimam kepada imam yang tak betul, ngapain kita ikut imam yang tak betul? Maka kita niat mufaraqah, berpisah dari imam, tetapi tetap kita mengikuti imam. Gerakannya tetap ikut imam, tetapi kita sudah sholat sendiri. Kita sudah sholat sendiri. Kita niat dalam hati, sengaja aku berpisah dari imam. Kenapa? Bacaannya tak betul. Bacaannya bersalahan, berselemak. Tapi kalau misalnya bacaan dia 11-12-nya sama si makmum. Ya, 11-12. 11-12 bagaimana? Kurang lebih sama bacaannya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Gitu juga bacaan dia. Maka bagaimana? Dia ikut aja. Ya. Kenapa? Kalau dia salah sendiri pun sama juga bacanya seperti itu. Kecuali kalau bacaannya berbeda dengan bacaan si imam. Bacaannya lebih baik daripada bacaan si imam. Maka dia boleh mufaraqah tadi, memisahkan diri dari si imam. Maka dalam salat perbaiki bacaan Fatihah. Karena Fatihah termasuk rukun dari salat. Tidak sah bacaan Fatihah kita, maka tidak sah salat kita. Kalau tak sah salat
Ya, dah batuk nih. Bismillah. Kalau tak sah solatnya, bagaimana bisa diterima oleh Allah? Dia mengharapkan solatnya diterima oleh Allah, sedangkan bacaannya tidak betul dan dia tidak mau belajar, maka bagaimana Allah bisa terima solatnya? Makanya kita katakan tadi, awwalu ma yuhasabu yaumil qiyamah as-shalah. Pertama sekali yang dihisab itu solat. Perbaiki solatmu. Tak bagus solatmu semua, walaupun kau haji sampai 20 kali, kemudian sedekah luar biasa, tapi solat tak betul, maka seluruh amalan-amalan lain tertolak. Kalau solatnya diterima, barulah dia yang lain diterima. Kalau solatnya ditolak, maka amalan yang lain enggak lagi dihitung, langsung masukkan dulu ke dalam neraka, cemplungkan dulu dalam neraka. Dari cemplungkan dulu dalam neraka dah selesai, barulah dibersihkan masuk dalam surga, walaupun nanti masuk surga. Tapi cemplungkan dulu ke dalam neraka, enggak apa-apalah. Enggak apa-apalah walaupun dicemplungkan dalam neraka. Dah tahan dalam neraka. Sedangkan karena api aja dia enggak tahan, apalagi masuk ke dalam nerakanya Allah. Makanya kata Rasulullah SAW, ketika seseorang yang dia dicelupkan sedikit sekali celup aja ke dalam neraka, maka hilang seluruh nikmat di dunia itu. Sekali cemplung aja ke dalam neraka, hilang seluruh nikmat ke dalam di dunia ini. Begitu juga ketika seorang dia sudah masuk surga, maka hilang seluruh penderitaan di dunia. Kenapa? Fal yawma 'indallah ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari bagi Allah itu 1000 tahun di dunia. Kalau kita masuk dicemplungkan Allah ke dalam neraka 1 bulan aja, nggak usah lama-lama, satu bulan. 1 bulan itu 30 hari. 30 hari, 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Berarti berapa tahun kita di akhirat? 30.000 tahun. Itu satu bulan. Sedangkan orang yang meninggalkan solat, 1 solat saja, maka 500 tahun dia neraka. 500 tahun. Kalau 500 tahun dah kali berapa itu? Kali 360 hari. Wallahu alam, kita nggak bisa lagi ngitungnya. Makanya jangan bermain-main terhadap azabnya Allah, terhadap siksanya Allah. Kita mengharapkan semua masuk ke surganya Allah bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Jangan nanti pakai tiketnya tiket transit. Ada yang mau beli tiket transit? Transitnya ke neraka. Ada? Enggak ada yang mau beli tiket transit. Beli kita tiketnya mahal, walaupun mahal tetapi langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi kembali orang yang baru mu'allaf, yang baru masuk Islam, dia boleh menterjemahkannya. Tapi kalau dia sudah berpuluh-puluh tahun masuk Islam, tak belajar juga dia, maka dia pun berdosa. Berdosa kenapa? Karena dia tidak mau belajar. Wa yasannu raf'a yadayhi fi takbirati hazwa mankibai. Dan disunnahkan bagi dia mengangkat tangannya hazwa mankibai, setentang dengan bahu. Ya, setentang dengan bahu. Karena dalam hadis Rasulullah SAW bahwasanya kan Rasulullah SAW dalam syarah Muslim dari Ibnu Umar anna sallallahu alaihi wasallam kana yarfa yadayhi hazwa mankibaihi idza iftataha as-shalah. Rasulullah SAW mengangkat tangannya hazwa, setentang dengan mangkib, bahunya ketika dia salat. Nah, ini hadis yang kita baca. Kalau ada orang yang dia takbir Allahu Akbar, kalau ada hadisnya begini, tak apa, ya, begini dia. Berarti kalau begini setentang mana? Dengan apa? Ketiaknya. Allahu Akbar. Ada yang Allah di atas kepala akbar. Kalau ada hadisnya laksanakan. Tapi kalau tak tahu dia ada hadisnya, maka jangan kerjakan. Dalam
Allahu Akbar. Kemudian kalau laki-laki dia jangan ditutup begini. Ini perempuan, ya. Dia buka jangan begini pula. Allahu Akbar. Kayak mau main apa nih? Jadi sekedar Allah, dia renggangkan sekedarnya. Allahu Akbar. Ya. Dan sunnahnya dia mulai takbir itu ketika dia mengangkat. Allahu Akbar. Ada yang Allahu Akbar. Ada yang Allahu Akbar. Kan ada 3. Yang pertama ketika dia mulai Allahu Akbar. Ada yang dia di tengah-tengah Allahu Akbar. Ada yang di akhir. Dah selesai baru dia ucapkan Allahu Akbar. Yang diajarkan oleh Nabi sunnahnya adalah dia mulai dari ketika awal Allahu Akbar. Dia mulai ketika dari angkat takbir, ya. Dari mengangkat takbir barulah di situ rafa yadayhi ma'ibtidaihi. Ketika dia mengangkat tangan dia bertakbir Allahu Akbar. Itu sunnahnya. Kalau dia lakukan Allahu Akbar tetap sah, atau dia dah takbir Allahu Akbar tetap sah. Kalau dia tidak mengangkat tangan, sah tidak salatnya? Allahu Akbar, tak mengangkat tangan, sah tidak? Tetap sah. Kenapa? Ini mengangkat tangan adalah sunnah. Makanya kita mesti paham, yang membedakan antara sunnah dan juga yang wajib. Yang sunnahnya mengangkat takbir, tetapi wajibnya adalah bertakbir. Tapi kalau dia mengangkat tangan tanpa takbir, mulutnya diam aja. Ada orang sholat mulutnya tak bergerak, ya, mulutnya tak bergerak, diam aja dia. Nah, ngapain tadi wak sholat? Kok diam aja? Oh, aku baca dalam hati. Sah tidak sholatnya? Tidak sah. Kenapa? Karena sholat tadi akwal, perkataan, masih qomat kamit dia. Qomat kamit pun baca yang betul, bukan qomat kamit baca mantra. Ya, bacaannya bacaan sholat. Allahu Akbar. Dia takbir, ya. Maka itulah namanya akwal, perkataan. Dengan perkataan itulah dia memulai dengan sholat. Ketika dia tidak berkata-kata, maka tidak mulai dengan ibadah sholat. Wa yajibu qarnun niyyah bit takbirah, dan dia wajib menyertakan niat dengan takbir. Dah, tadi dimulai dia takbir Allah, lafaz Allah tadi, maka jatuhlah niat, ya. Allah dalam hatinya usolli fardhus subhi. Maka sudah cukup itu saja, ya. Kalau dia tidak bisa sampai selesai, ya, baru selesailah niat dia tadi. Maka bersamaan niat dengan takbir. Begitu juga ketika dia berwudu, mulai dia berwudu ketika niat jatuh, niat berwudu adalah ketika kapan? Membasuh tangan, cuci mulut, atau istinsyaq, membasuh hidung, atau membasuh wajah? Membasuh wajah. Ketika dia membasuh wajah, nawaitul wudu'a li raf'il hadasi. Sengaja aku berwudu untuk mengangkat hadas. Disitulah jatuh niat dia. Kalau dia mulai membasuh tangan nawaitul wudu'a li raf'il hadasi, tak sah wudunya. Kenapa? Karena yang wajib adalah membasuh wajahnya. Ya. Situlah ketika dia membasuh wajah, barulah jatuh yang wajib baginya, dan disitulah jatuh niatnya. Ketika tidak jatuh ketika dia yang wajib, maka tidak sah wudunya. Tak sah wudunya, tak sah sholatnya. Ini berkaitan. Ya. Tadi makanya orang yang tak berwudu, maka dia seperti orang yang tak bernyawa. Asalis wallahu a'lam bishawab. Insyaallah taala kita akan sambung di kajian yang akan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan.